Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan membahas kisah dua orang penganut Majusi di zaman Malik bin Dinar yang ingin masuk agama Islam. Pada zaman Malik bin Dinar hiduplah dua orang kakak beradik penganut Majusi. Dua penyembah api ini yang tua berusia 73 tahun dan adiknya berumur 35 tahun. Suatu hari adiknya berkata, "Kak, marilah kita uji api ini. Api yang selama ini kita sembah, apakah ia akan menghormati kita atau membakar kita berdua, seperti ia membakar orang lain yang tidak menyembahnya? Kalau ia menghormati kita, maka kita akan terus menyembahnya. Namun, jika ia membakar kita, buat apa kita menyembahnya lagi?" "Baik," jawab si kakak. Lantas keduanya menyalakan api. "Kamu atau aku yang akan menyentuh tangannya ke api ini?" tanya si adik. "Kamu saja," jawab kakaknya. Tanpa ragu, si adik mendekatkan tangannya ke api itu hingga sebuah jeritan keras terlontar dari mulutnya. "Aduh!" ucapnya tanpa sadar seraya menarik tangannya dengan cepat. Ternyata jari-jari tangannya terbakar. Dan ia pun berkata, "Aku telah menyembahmu selama 35 tahun. Tapi engkau tega menyakitiku seperti ini." Hardik si adik kepada api itu. Sesaat kemudian si adik berkata, "Wahai kakakku, bagaimana kalau kita sembah saja Tuhan yang Maha Esa? Tuhan yang apabila kita berdosa dan mengabaikan perintahnya selama 500 tahun, Dia tetap berkenan mengampuni dan memaafkan kita, walaupun kita hanya melakukan ketaatan kepadanya beberapa saat saja, dan memohon ampunan kepadanya sekali saja." Si kakak mengangguk tanda setuju. "Jika begitu, mari kita datangi orang yang dapat menunjukkan kita jalan yang lurus dan mengajarkan agama Islam kepada kita berdua," ajak si adik. Lalu keduanya pun sepakat untuk menjumpai Malik bin Dinar. Dan saat itu pula keduanya berangkat menuju ke kediaman Malik bin Dinar. Sementara Malik bin Dinar waktu itu tinggal di kota Basrah dan mengajar di sebuah majelis ilmu yang majelisnya itu tidak pernah sepi dari jamaah. Sesampainya di tempat Malik bin Dinar dan melihatnya, si kakak tiba-tiba berkata, "Wahai adikku, sepertinya aku tidak jadi masuk Islam, sebab sebagian besar umurku sudah kulalui sebagai penyembah api. Jika aku sampai masuk Islam dan menjadi pengikut agama Muhammad, pasti seluruh keluargaku dan tetanggaku akan mencelaku. Biarlah aku disiksa oleh api neraka. Aku lebih menyukainya daripada mendapatkan hinaan dan celaan dari masyarakat dan keluargaku." "Jangan kau lakukan keputusan itu," cegah adiknya. "Sebab celaan mereka itu bisa sirna, sedangkan api neraka yang akan membakarmu itu tidak akan pernah padam." Tapi si kakak sudah tidak mau lagi mendengarkan saran adiknya. "Terserah kamu, lakukan saja apa yang kamu mau," ujar kakaknya. "Kamu itu orang yang paling celaka, wahai kakakku," tandas si adik. Si kakak pun pulang ke kampungnya dan tidak jadi masuk Islam. Sementara adiknya tetap pada niat awal, bahkan ia mengajak anak-anaknya yang masih kecil dan juga istrinya bergabung ke tengah-tengah khalayak jamaah Malik bin Dinar dan mendengarkan nasihat-nasihat dari Malik bin Dinar. Mereka duduk di majelis itu sampai Malik bin Dinar selesai berceramah dan menjelaskan ilmu-ilmu tentang agama Islam. Lalu pemuda itu bangkit menghampirinya dan menceritakan semua yang terjadi dalam kehidupannya. Ia juga meminta Malik bin Dinar untuk menjelaskan hal ihwal tentang ajaran agama Islam kepada dirinya
dan juga seluruh keluarganya. Maka Malik bin Dinar pun menerangkan hal ihwal ajaran agama Islam kepada pemuda tersebut dan keluarganya dengan sejelas-jelasnya, hingga mereka semua masuk dan memeluk agama Islam. Melihat kejadian itu, semua jamaah yang hadir di majelis Malik bin Dinar tersebut menangis bahagia. Kemudian, ketika pemuda itu berpamitan hendak pulang bersama keluarganya, Malik bin Dinar pun mencegahnya seraya berkata, "Wahai saudaraku, tunggulah sebentar. Aku akan mengumpulkan sedikit harta dunia dari sahabat-sahabatku untuk bekal kamu pulang," katanya. Namun pemuda itu menolak. "Aku tidak ingin menjual agamaku dengan dunia," tegasnya seraya melangkahkan kakinya meninggalkan majelis itu. Ia pergi ke sebuah perkampungan dan menemukan ada sebuah bangunan tua yang sudah tidak ditempati. Lalu ia menempati bangunan tersebut bersama keluarganya. Keesokan paginya, istri pemuda itu berkata, "Wahai suamiku, pergilah kamu ke pasar dan carilah pekerjaan di sana. Belikanlah upah pekerjaanmu itu dengan makanan yang dapat bisa kita makan." Maka pemuda itu pun bergegas pergi ke pasar. Namun hingga sekian lama tak ada seorang pun yang mau memperkerjakannya. "Kalau begini terus, sebaiknya aku bekerja kepada Allah saja," gumam si pemuda ini di dalam hati. Lantas ia masuk ke dalam sebuah masjid yang sudah sepi jamaahnya. Ia mengerjakan sholat di dalam masjid itu demi mengharapkan upah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai malam hari, dan tak membawa hasil apapun ketika pulang ke rumahnya. "Benarkah hari ini kau tidak mendapatkan apapun, wahai suamiku?" tanya istrinya. "Wahai istriku, aku tadi sudah bekerja seharian pada sang raja. Tapi hari ini dia belum memberiku upah. Mudah-mudahan besok dia mau memberikan upahku," jawab si pemuda itu. Dan malam itu seluruh keluarganya tidur dalam keadaan lapar. Keesokan paginya, pemuda itu kembali berangkat ke pasar. Lagi-lagi tidak ada orang yang mau memberikan pekerjaan kepadanya. Maka dari itu ia pergi lagi ke masjid dan menjalankan sholat demi mendapatkan upah dari Allah sampai larut malam. Namun tetap saja hari itu ia pulang dengan tangan kosong. "Apakah hari ini kamu belum mendapatkan upah, wahai suamiku?" tanya istrinya. "Iya," jawabnya. "Wahai istriku, aku tadi sudah bekerja lagi pada sang raja yang kemarin. Aku berharap besok dia mau memberikan upahku, sebab besok adalah hari Jumat," tegasnya. Begitulah malam itu ia dan seluruh keluarganya tetap bertahan dalam kelaparan. Keesokan paginya hari Jumat, dia kembali pergi ke pasar seperti biasa mencari orang yang mau memperkerjakannya. Namun tetap saja seperti hari sebelumnya, tidak ada orang yang mau memberikan pekerjaan kepadanya. Maka ia pun pergi ke masjid lagi dan menjalankan sholat Jumat. Seusai sholat, ia menadahkan tangannya ke langit seraya berkata, "Wahai Tuhanku, Engkau telah memuliakanku dengan agama Islam, menghormatiku dengan mahkota Islam, dan memberiku petunjuk dengan mahkota hidayah. Maka demi kehormatan agama yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, dan demi kemuliaan yang penuh berkah di hari yang mulia ini, yaitu di hari Jumat, aku mohon kepadamu ya Allah untuk berkenan menghilangkan rasa gundah dari hatiku, dikarenakan pikiranku yang selalu memikirkan urusan nafkah keluargaku. Sudilah kiranya ya Allah, Engkau berikan kepadaku rizki dari arah yang tidak pernah aku sangka-sangka.
Sesungguhnya demi Zat-Mu yang maha mulia, demi Zat-Mu yang maha agung, aku sangat malu kepada istriku dan anak-anakku. Aku khawatir mereka akan berubah sikap karena perubahan keadaan semenjak memeluk agama Islam ini. Lalu pemuda itu berdiri dan mengerjakan sholat lagi 2 rakaat. Menjelang tengah hari tiba, tepatnya ketika pemuda ini selesai dari sholat Jumatnya, dan anak-anaknya sedang dilanda kelaparan. Datanglah seorang pemuda mengetuk pintu rumahnya. Ketika istrinya keluar melihat siapa yang datang, tiba-tiba seorang laki-laki tampan sudah berdiri di depan pintu dengan membawa sebuah nampan dari emas, bertumpukan sehelai sapu tangan bersulam emas. "Ambillah nampan ini," kata laki-laki tersebut. "Katakan kepada suamimu bahwa ini adalah upahnya selama bekerja 2 hari dari sang raja. Katakan juga kepadanya agar tambah giat lagi bekerjanya bila ingin kami tambahkan upahnya, terutama pada hari ini, yaitu hari Jumat. Sebab pekerjaan kecil pada hari ini akan bernilai besar di mata sang raja yang maha perkasa." Ketika mengambil nampan itu, betapa kagetnya si istri. Pasalnya, isi nampan itu ternyata uang 1000 dinar. Lalu ia mengambil beberapa dinar dan membawanya ke tukang tukar uang. Si penukar uang yang ternyata beragama Nasrani itu pun takjub saat menimbang koin uang dinar yang disodorkan si istri tadi. Sebab berat setiap satu koin selalu bertambah 2 kali lipat dari berat koin-koin uang yang biasa ditimbangnya. Ia pun memeriksa koin-koin itu, dan dari ukirannya ia tahu bahwa dinar-dinar itu adalah bingkisan dari akhirat. "Dari manakah kamu mendapatkan uang ini?" tanya si penukar uang penuh keheranan. Istri pemuda itu pun menceritakan apa yang terjadi. "Jelaskan kepadaku bagaimanakah agama Islam itu?" minta si penukar uang seusai mendengar cerita istri si pemuda itu. Begitu mendengar penjelasannya, si penukar uang pun masuk agama Islam. Kemudian ia menyerahkan uang 1000 dinar kepada istri si pemuda seraya berkata, "Belanjakanlah semua uang ini. Bila sudah habis kabari saja kepadaku." Sementara si pemuda seusai sholat Jumat ia berniat langsung pulang ke rumahnya. Namun ia malu karena hari itu ia juga tak mendapatkan apapun untuk makan keluarganya. Maka ia membentangkan sapu tangannya dan mengisinya dengan debu. "Kalau istriku nanti bertanya apa yang kubawa ini, akan kubilang padanya bahwa ini adalah tepung." Niatnya di dalam hati sambil membungkus debu tersebut. Setibanya di dekat rumah, ia tampak terkejut manakala melihat di dalam rumahnya sudah terbentang seperangkat meja kursi empuk dan tercium aroma masakan yang menggugah selera. Sejenak ia menghentikan langkahnya, lalu meletakkan bungkusan debu yang dibawanya di belakang pintu agar tidak ketahuan istrinya. Kemudian ia mendekati istrinya dan bertanya tentang apa yang terjadi dan semua yang dilihatnya di rumah itu. Begitu selesai mendengar cerita dan penjelasan si istri, pemuda itu pun langsung bersujud syukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh sukacita. Saat itu pula si istri melihat sapu tangan berisi tanah diletakkan suaminya di depan pintu. Ia pun bertanya, "Apa yang kamu bawa dalam sapu tangan itu?" "Sudahlah, kamu tidak perlu bertanya kepadaku tentang itu," jawab pemuda itu. Karena penasaran, si istri bergegas mengambil sapu tangan suaminya dan membukanya. Ternyata tanah yang ada di dalamnya telah berubah menjadi tepung atas izin Allah. Karena melihat itu, pemuda itu pun kembali bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sejak saat itu dia makin rajin beribadah kepada Allah sampai ajalnya tiba. Maka dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya setiap apa yang kita harapkan, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya doa itu akan dikabulkan ketika ada kesungguhan serta pengharapan yang begitu luas dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari sama-sama kita tetap beribadah kepada Allah dan berdoa kepadanya agar setiap apa yang kita hajatkan, apa yang kita cita-citakan, Allah segera kabulkan untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishshawab.